Resep untuk membuat nasi uduk ini biasanya kan ada yang menggunakan bawang merah dan bawang putih juga. Nah, ini dia bahan-bahannya untuk membuat nasi uduk rice cooker kali ini. Nah, sebenarnya ada beberapa resep untuk membuat nasi uduk ini. Biasanya kan ada yang menggunakan bawang merah dan bawang putih juga. Nah, untuk video kali ini saya tidak menggunakan bawang putih dan bawang merah. Oke, langsung aja kita ke bahan yang pertama untuk membuat nasi uduknya. Yang pertama di sini ada 2 batang serai seperti ini, udah saya bersihkan juga. Kemudian ada daun jeruk, saya menggunakan 5 lembar daun jeruk ukuran sedang, nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar. Kemudian ada 1 ibu jari lengkuas seperti ini, 1 ibu jari saya. Ini belum saya kupas tapi udah saya cuci bersih. Kemudian lanjut ada 4 lembar daun salam, ini ukuran sedang, nggak terlalu besar banget juga nggak terlalu kecil banget. Jadi ini pas ukurannya sedang ya teman-teman. Oke, ini untuk bahan daun-daunnya atau bahan rempahnya. Selanjutnya ada 1 bungkus santan kental instan. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai santan kental juga nggak apa-apa, nggak masalah. Misalnya mau pakai santan yang fresh juga boleh. Kemudian ini ada garam. Untuk garamnya saya akan menggunakan secukupnya aja, bisa disesuaikan selera teman-teman, mau asin banget juga boleh, mau nggak asin juga boleh. Kemudian bahan terakhir dan yang paling penting yaitu 4 cup beras. Untuk cupnya yang saya gunakan seperti ini adalah bawaan dari rice cookernya. Nah, biasanya kan teman-teman juga tanya, untuk 1 cup berapa gram? Sebenarnya untuk 1 cup ini tergantung sama bawaan rice cooker teman-teman. Kalau sepengalaman saya seperti itu, biasanya tiap cup berbeda-beda. Tapi untuk cup yang saya gunakan ini 1 cupnya sekitar 140 graman. Nah, di sini akan saya coba untuk timbang. Nah, 1 cup yang saya ambil biasanya seperti ini, sekitar 140-an itulah teman-teman. Kalau misalnya 4 cup beras, ini akan saya timbang semuanya, saya tuang di sini. Nah, di sini sekitar 560 gram. Nah, udah selesai semuanya kan bahan-bahannya, sangat simpel banget cara bikinnya, tinggal kita siapin air untuk nanti dicampurin atau untuk memasaknya. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Yang pertama, kita akan olah serainya terlebih dulu. Untuk serainya ini ukurannya sedang ya teman-teman. Kalau misalnya ukurannya besar, teman-teman bisa menggunakan 1. Tapi kalau misalnya ingin lebih harum lagi, boleh menggunakan 2 juga boleh, sesuai selera aja. Kemudian untuk serainya ini akan saya geprek. Pertama memang saya potong jadi 2 seperti ini, kemudian saya geprek. Setelah digeprek, ini akan saya sisihkan terlebih dulu. Kemudian untuk lengkuasnya, di sini akan saya kupas kulitnya terlebih dulu. Kalau misalnya teman-teman mau lebih harum lagi lengkuasnya, boleh ditambahin. Nah, untuk lengkuasnya boleh teman-teman geprek atau misalnya diiris kecil-kecil seperti ini juga boleh. Kalau saya lebih suka diiris kecil-kecil seperti ini. Nah, tentunya ini diiris setelah dicuci bersih, kemudian saya kupas kulitnya. Kemudian setelah diiris akan saya sisihkan. Kemudian lanjut untuk mengolah daun jeruknya. Untuk daun jeruknya ini karena udah agak lama, jadi akan saya sobek seperti ini biar harumnya lebih keluar. Kalau misalnya baru, biasanya nggak akan saya sobek seperti ini. Tapi kalau misalnya udah agak lama, harumnya agak lebih berkurang gitu, lebih baik saya sobek seperti ini, saya buang batangnya, kemudian saya sisihkan terlebih dulu. Lanjut kita untuk mengolah berasnya. Untuk berasnya ini kita akan cuci. Untuk mencucinya biasanya tergantung sama teman-teman, boleh diremes-remes atau kalau saya ublek-ublek gini doang ya teman-teman. Jadi nggak terlalu saya remes-remes banget, saya buang aja seperti ini, saya aduk-aduk sampai dia agak lebih jernih gitu. Jadi untuk mencuci berasnya tidak sampai bersih banget gitu, katanya sih itu membuat vitaminnya mulai berkurang. Jadi cukup seperti ini, saya oblek-oblek sebentar gitu, nggak saya remes banget, enggak, saya aduk-aduk seperti ini, kemudian saya buang aja airnya. Untuk mencuci beras sebenarnya sesuai selera aja. Kalau yang saya tahu, untuk berbagi pengetahuan aja yang saya tahu, kalau misalnya terlalu diremas-remas itu membuat nutrisinya berkurang atau nutrisinya ikut kebuang. Nah, seperti itu. Biasanya sampai mulai terlihat agak bening seperti ini. Ini udah yang terakhir, kemudian selesai, ini udah siap untuk dimasak. Kemudian beras yang udah kita cuci akan kita masukkan ke dalam sini semuanya. Setelah berasnya masuk, lanjut kita masukkan santan kental instannya. Di sini saya menggunakan 1 bungkus santan kental instan. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan santan fresh, boleh. Airnya tinggal diganti dengan santan fresh. Gunakan santannya sebanyak biasanya teman-teman memasukkan air untuk memasak berasnya. Setelah santan masuk, kita akan masukkan bahan yang lainnya seperti ini. Di sini ada lengkuas yang udah saya iris tipis, daun salam,
serai yang udah saya geprek, kemudian daun jeruk yang udah saya sobek-sobek seperti ini dan saya buang batangnya. Ini akan kita masukkan ke 4 bahan ini semuanya. Setelah itu saya akan masukkan air sesuai takaran masak yang biasanya saya gunakan. Untuk takarannya biasanya untuk 4 cup beras ini saya menggunakan sekitar 7 cup air. Nah, untuk memasak nasi kali ini saya akan menggunakan sekitar 6,5 cup air. Nah, setelah semua bahan masuk, kemudian kita tambahkan garam secukupnya aja. Di sini saya menggunakan 2 sendok teh seperti ini. Kalau misalnya terlalu asin, menurut teman-teman terlalu asin, boleh dikurangin. Setelah semua bahan masuk, jangan lupa untuk diaduk rata semuanya supaya garamnya nggak cuma di atas tapi di bagian semua nasinya nanti. Nah, ini udah selesai, ini bisa kita masak, kita tutup dulu. Kita diamin aja, kita masak nasinya kurang lebih nih sekitar 45 menitan untuk memasak nasi putihnya. Nah, ini nasinya baru aja matang. Setelah seperti ini kita diamkan aja selama kurang lebih 10 hingga 15 menit supaya benar-benar tanek gitu ya teman-teman, benar-benar matang. Setelah 15 menit seperti ini udah bisa kita makan. Pertama yang kita lakukan, kita buka dulu untuk rice cookernya. Kemudian kan kelihatan seperti ini ya teman-teman. Di sini akan saya aduk lagi hingga semuanya benar-benar rata terlebih dulu. Saya aduk dulu semuanya sampai ke bagian bawahnya. Jadi ini biar kempiar gitu teman-teman. Jadi biar santan-santannya benar-benar tercampur rata, bahkan garamnya itu biar benar-benar juga tercampur rata. Nah, dia seperti ini ya teman-teman. Kalau udah seperti ini udah siap untuk kita makan. Nah, untuk di sini saya akan makan menggunakan lalapan. Jadi di sini adalah lalapan nasi uduk. Nah, tinggal kita kasih sayuran, kemudian kita kasih lauknya. Nah, untuk lauk saya akan menggunakan lele, dan untuk sambalnya di sini kebetulan ada sambal bajak di rumah. Saya akan makan dengan ini aja. Setelah itu tambahannya untuk nasi uduk menurut saya wajib banget menggunakan bawang merah goreng seperti ini. Nah, ini enak banget, tinggal kita taruh aja di atasnya. Nah, ini dia lalapan nasi uduk rice cookernya udah jadi semuanya. Langsung aja kita cicipin karena ini enak banget dan nagih banget. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain nasi uduk rice cooker ini di rumah karena ini enak banget. Cara bikinnya juga simple banget. Bisa aja teman-teman bikin di kos-kosan. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.